Bisa kamu saya penjarakan di sini, saya penjarakan. Siapa yang bisa bantu di sini? Dia mengeluarkan pistol. Kita ingin presiden ini bertindak mengayomi rakyatnya, bukan mengayomi orang-orang yang selama ini menjilat kepada kekuasaan. Halo Sobat DDR, ketemu lagi di hari Jumat 29 Mei 2006. Terima kasih Anda tetap membersami kami berdua bersama Cak Dodo di FNN Channel. Saya sapa dulu Cak Dodo. Assalamualaikum Cak Dodo, salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Jarod dan seluruh pemirsa di Indonesia. Apa kabar hari ini Cak Jarod? Alhamdulillah kita baik-baik saja, cuman kangen dengan Pak Prabowo. Kapan pulangnya dari Perancis? Karena persoalan di negeri ini belum tuntas-tuntas, kok malah pergi ya. Apa yang Anda harapkan ya? Kelihatannya sedang happy-happy itu, karena perginya sama Pak Teddy juga kan, ke Prancisnya. Ada lagunya Eiffel M, lagu romantis tentang Paris. Nah, jadi agak mungkin liburan karena libur panjang ya, libur Idul Adha dan dilanjutkan nanti 1 Juni, 1 Pancasila juga libur. Jadi mungkin memanfaatkan itu. Tapi momennya agak kurang tepat karena hari raya tidak ada di Indonesia. Hanya di negara di Eropa, di Prancis yang umat Islamnya hanya beberapa gelintir aja. Berarti kalau Prabowo di Indonesia, saya akan tanya hubungan dia dengan Hercules. Ini kita cerita tentang Hercules. Sebelum kita kupas manusia kuat di dunia itu kan ada dua, Cak. Samson, masih ingat Samson filmnya, Cak? Itu kan Samson ya. punya kelemahan. Kalau rambutnya dipotong, dia akan langsung hilang kelemahannya. Nah, kira-kira kalau Hercules ini kelemahannya di mana, Cak? Sebenarnya sudah lemah semua sesungguhnya ya, apalagi sudah banyak sekali kasus-kasus di berbagai daerah dan masyarakat luas 99,9% itu tidak suka dengan kehadiran ormas yang bikin gaduh, bikin ribet dan menjual kekerasan. Artinya semuanya sudah lemah, kemanapun tidak akan mendapatkan tempat. Jadi harusnya Pak Hercules mengubah strategi perjuangannya, jangan lagi menjual kekerasan, menakut-nakuti orang atau mengerahkan massa untuk menekan sesuatu, apapun yang itu yang ditekan. Jadi kalau menurut saya, ini kan ada jejak digital bagaimana dulu Hercules sering melakukan kekerasan. Katakan dia membakar grip saya, membakar mobil di Polres Depok. Sekarang terjadi lagi di Polres Depok. Salah satu kelemahannya adalah Pak Prabowo harus memutus rantai ikatan batin yang pernah dilakukan, pernah terjalin antara dia dengan Hercules di Timur sana. Itu kelemahannya Hercules. Sehingga apa? Polisi bisa bergerak untuk memprosesnya. Ya. Iya, berterima kasih boleh, bersimpati boleh, atau membalas budi juga boleh. Tapi jangan seperti memberikan cek kosong kepada Hercules untuk bisa berbuat apa saja karena backingannya adalah Pak Prabowo yang hari ini menjadi presiden. Jadi kalau presiden tidak memberi batasan kepada Hercules, maka yang terjadi adalah tindakan-tindakan berlebihan. Karena kalaupun nanti berhubungan dengan hukum, dipastikan akan berhenti. Ketika hukum itu nanti akan mengarah ke kesalahan itu pada grupnya Hercules, pasti akan dihentikan. Dan jejak digital, pengalaman sebelumnya itu sudah banyak sekali bagaimana kasus-kasus Hercules dengan masyarakat itu selalu berhenti di meja perdamaian, meskipun ada pasal-pasal yang seharusnya diusut oleh aparat kepolisian untuk menegakkan keadilan. Nah, deretan Grip Jaya dengan ormas itu tidak sekedar membakar mobil di Depok. Sebelumnya ribut dengan di Pemuda Pancasila di Blora di Bandung. Sebelumnya lagi menyegel perusahaan di Kalimantan Timur. Nah, ini kan paramiliter yang tidak diberi tugas oleh negara, tapi memiliki kekuatan yang sangat masif, sangat kuat gitu, menakut-nakuti rakyat. Sangat tidak aman kita hidup di negara demokrasi berpancasila, harus berhadapan dengan sosok-sosok seperti Hercules dan teman-temannya. Dan kalau Anda tidak begitu menyimak tentang perkembangan kasus Hercules dan Akbar, kita ceritakan kronologis sedikit aja. Jadi ketika itu kan terjadi, Amin Rais itu memprotes tentang kelakuan sesikap Teddy dengan Prabowo. Judulnya memang panas-panas. Terus muncul Hercules bilang, awas lu Amin Rais, jangan macam-macam. Terus muncullah si Ahmad Bahar memprotes tentang perilaku
Hercules ini. Sampai disitulah Hercules merasa tersinggung dengan omongan si Ahmad Bahar. Datanglah dia ke rumah Ahmad Bahar, tidak ada si anaknya Ahmad Bahar, justru yang dibawa oleh si Hercules alias Kripjaya ini. Kita kutip pernyataan pengacara korban yang disampaikan dalam Madilog. Jadi perlu kami sampaikan terlebih dahulu bahwa kami adalah kuasa hukum dari saudara Ilma, putri dari Bapak Ahmad Bahar, yang beberapa hari yang lalu, hari Minggu, tanggal 17 Mei, mendapatkan perlakuan yang sangat tidak manusiawi oleh sekelompok orang. Ya, saya sebut saja Ormas Gripjaya, dan kemudian melibatkan atau menyeret nama Hercules. Awal muasalnya adalah ada kedatangan 4 orang anggota Grip di rumah Pak Ahmad Bahar di daerah Depok, Cimanggis. Ternyata di rumah tidak ditemukan Pak Bahar. Kalau bapakmu ada nih, saya telanjangi di atas meja ini. Kamu copot aja jilbabmu. Bisa kamu saya penjarakan di sini. Saya penjarakan. Siapa yang bisa bantu di sini? Dia mengeluarkan pistol. Ya, itu yang disampaikan oleh LBH Muhammadiyah itu ya, dari penasihat hukum dari Muhammadiyah, Pak Gufron, dan itu secara terang benderang disampaikan oleh pengacaranya. Jadi kita percaya sama pengacara. Bahwa kemudian ada perdamaian dan lain sebagainya, itu soal lain ya, Cak Jarod ya. Tapi kita dengan mendengarkan paparan dari Mas Gufron ini menjadi jelas masalahnya, kasusnya dan lain sebagainya. Mungkin ini sebagai pintu masuk kepada Hercules dan timnya untuk tidak lagi berbuat semena-mena, menakut-nakuti orang, mengerahkan massa, dan juga mendesak-desak untuk tunduk pada kelompoknya Hercules. Ini melanggar hukum jelas ini. Tapi anehnya, Cak, di Polres Depok dinyatakan sudah ada perdamaian. Apakah seperti itu, Cak? Sudah ada perdamaian itu kalau persoalannya bukan kalau persoalannya pribadi. Ini kan persoalan umum, ini kriminalitas, ini pidana. Bagaimana kelompoknya Hercules itu menurut istilah dari penasihat hukum LBH Muhammadiyah itu penculikan kepada anaknya Bahar. Jadi sebetulnya dari awam saja sudah kelihatan bahwa seorang perempuan dibawa dan digelandang oleh kelompok orang, lebih dari 2 orang, itu sudah pasti bisa dikatakan sebagai penculikan ya. Kemudian dibawa ke kantor Grip. Siapa yang nggak takut? Kita aja takut, apalagi perempuan. Nah, kalau yang hal-hal seperti itu tidak bisa dihentikan atas nama hukum. Itu harus justru dibuktikan di pengadilan siapa yang salah. Nanti akan terbongkar dari asal-usul persoalan ini sehingga terjadi penculikan kepada seorang perempuan. Jadi hari ini kita terombang-ambing oleh berita media sosial dari kedua belah kelompok yang sama-sama merasa benar. Kalau itu tidak dibuktikan di pengadilan, maka akan menjadi isu yang liar dan kebenaran tidak akan pernah bisa didapatkan oleh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu lanjutkan saja ke pengadilan, dan polisi Depok jangan takut pada kata netizen. Polisi Depok takut pada premanisme, dan sudah terbukti mobilnya dibakar juga di Depok beberapa 1 tahun yang lalu juga tidak ada reaksi apapun. Artinya polisi takut sama Hercules, sama yang disebut oleh netizen adalah takut sama premanisme. Nah, dalam kasus tragedi kemanusiaan ini yang terjadi pada putri Ahmad Bahar, menurut saya harus dilanjutkan ke pengadilan supaya clear, supaya jelas, dan masyarakat mendapatkan persepsi yang lengkap tentang kasus ini supaya tidak terjadi lagi di kemudian hari dan menjadi evaluasi kelompoknya Hercules untuk tidak masuk ke wilayah-wilayah private seperti itu. Sebenarnya ada, Cak, indikator yang paling gampang untuk menjerat Hercules. Katakan bukan penjelian, tapi tentang penyanderaan dan atau perampasan. Penyanderaan atau perampasan ini adalah bedanya adalah soal motif. Kalau penyanderaan sama-sama dan penyakapan sama-sama merampas kemerdekaan. Kalau penyanderaan diikuti dengan motif, katakan diminta tuntutan, diminta maaf atau apapun dengan disertai dengan kekerasan. Kalau penyekapan tidak perlu, dia sama. Keduanya adalah perampasan kemerdekaan diambil secara paksa sehingga polisi bisa melakukan tindak pidana. Dan ini diatur dalam KUP lama maupun KUP baru. Jadi Pak Polisi,
tidak bisa kasus tidak pidana itu diselesaikan secara perdamaian karena ini bukan delik aduan. Dan Cak Dodo, Sobat Doder, ancaman hukumannya adalah tinggi, bukan tidak pidana ringan, 8 sampai 12 tahun penjara jika korbannya meninggal dunia. Begitu Cak Dodo. Oh ya, kita harus dukung polisi dan kita harus backup polisi Depok untuk mengusut kasus ini karena ini menjadi keresahan publik dan Muhammadiyah juga sudah turun tangan akan mengerahkan para penasihat hukumnya untuk membackup Pak Ahmad Gufron ini untuk menuntaskan kasus ini. Kalau ini tidak dilanjutkan maka akan terulang kembali kasus-kasus semacam ini karena kelompoknya Hercules merasa mendapatkan perlindungan. Mau berbuat apapun, mau berbuat sekeras apapun, pelanggaran seberat apapun, nanti akan berakhir perdamaian di kantor polisi. Sesungguhnya tidak seperti itu. Perdamaian memang bagus, tapi untuk kasus-kasus tertentu tidak bisa selesai di meja perdamaian. Perdamaian ya fungsinya hanya untuk tidak memperpanjang keributan aja, tapi hukum ya tetap harus ditegakkan. Kan seperti itu, ya Jarod. Betul Cak Dodo. Jadi Pak Prabowo segera datanglah ke Indonesia pulang untuk menyelesaikan kasus-kasus seperti ini. Katanya juga ada kasus-kasus lainnya. Kodenya katanya 1098. Ini kasus apa lagi Cak Dodo yang bisa disampaikan ke publik ini ya? Ya, ini yang juga ramai di media sosial, Pak Prabowo bagi-bagi sapi ke seluruh Indonesia, ke kabupaten kota dan provinsi, jumlahnya 552 kabupaten kota dan provinsi mendapatkan satu sapi dengan bobot 800 kilo sampai 1,3 1 ton ya, 1 ton,3 kilo sapi. Yang kalau di rata-rata, jadi anggaran presiden, anggaran APBN untuk membeli sapi itu 100 miliar. Untuk membeli 1098 sapi. Kalau di rata-rata itu satu sapinya 91 juta. Sapi 91 juta, yo kan gede banget ya Cak Jarod. Nah ini yang jadi persoalan, Pak Prabowo menggunakan APBN untuk membeli sapi dan dibagikan kepada kabupaten, provinsi, dan juga ormas Islam, pondok pesantren, guru-guru ngaji, dan lain sebagainya, dibagi. Meskipun belum merata, tapi itu ya, sasaran yang dibagi seperti itu. Yang menjadi pertanyaan, ini sapi diatasnamakan sebagai sapi Prabowo. Ini yang ramai sampai hari ini dan itu harus diusut. Nah, sebetulnya kan 1 miliar tidak terlalu besar buat Prabowo, tapi buat rakyat Indonesia 1 miliar gede sekali gitu. Akhirnya banyak sekali tuntutan supaya diusut. Tetapi kita ini sebagai jurnalis nih ya, Cak, kita melihatnya sesungguhnya apa yang dilakukan Pak Prabowo ada baiknya. Dia ingin membuat masyarakat itu merasakan pemerataan atas korban yang selama ini dikeluarkan oleh presiden. Yang keliru adalah atas nama Prabowo. Berbeda, ibadah itu sifatnya personal, sifatnya individual, pribadi. Tidak boleh anggaran apapun ya, pos presiden, pos gubernur, pos bupati, itu tidak boleh diatasnamakan pribadi. Ya tulisin saja sapi rakyat, kan seperti itu, melalui kekuasaan tangan presiden. Harusnya kan kalau mau adil dan fair seperti itu, bukan sebagai sapi Prabowo. Sekali lagi ide Pak Prabowo untuk berbagi-bagi daging kepada seluruh rakyat Indonesia itu ide yang bagus. Yang tidak bagus ketika diatasnamakan sebagai bantuan presiden. Presiden itu melekat pada pribadi, meskipun presiden itu adalah di sisi lain juga berarti kelembagaan. Tetapi ketika dana itu diambilkan dari APBN, tidak boleh diklaim sebagai atas nama pribadi. Kan itu persoalannya yang terjadi, Cak. Ya, betul. Jadi, Sobat Doder, kita mengkritisi Pak Prabowo yang juga terjadi pada era Pak Jokowi, era SBY. Sama, dua presiden itu juga membagikan sapi kurban, itu juga berasal dari bantuan presiden. Pertanyaannya, kenapa hanya Prabowo? Karena apa? Disebutkan bahwa itu bantuan Prabowo, sebenarnya bukan. Itu adalah bantuan presiden. Jadi boleh-boleh saja, karena itu ada pos anggaran yang dimakai dengan banpres kemasyarakatan. Jadi Sobat Doder, jangan menjustifikasi dan Pak Prabowo istana bahwa itu bantuan seorang Prabowo dan juga bukan bantuan seorang bupati
maupun wali kota. Kenapa? Itu anggarannya dari pajak kita. Cak Dodo, silakan. Apa kata-kata hari ini, Cak? Kata hari ini, nah tadi kan pembahasan utamanya Hercules. Hercules harus mawas diri. Sudah banyak sekali kasus-kasus yang menimbulkan keresahan masyarakat. Kasus yang menampilkan bagaimana kekuatan fisik dari kelompoknya Hercules itu terjadi di berbagai daerah, dan ini harus dihentikan. Pada kasus Pak Prabowo, sekali lagi siapapun yang berkuasa jangan gunakan kekuasaan itu untuk kepentingan pribadi. Jangan gunakan anggaran itu seakan-akan sebagai anggaran pribadi. Tempatkan posisi anggaran pada porsinya, pribadi ya pribadi, anggaran negara ya anggaran negara. Jadi kalau niat ibadah dikotori dengan cara-cara yang tidak fair, yang tidak jujur, maka ibadahnya menjadi hilang. Begitu, Cak Karl. Sobat Deder, terima kasih Anda menonton dan membersani kami di hari Jumat Barokah. Lalu bisa kemana? Asal mengucapkan salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam freedom and fairness.